Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu maaf ganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak Mala ya? Iya, Ibu, betul. Oh, iya. Yang kemarin menghubungi Ibu. Iya, benar sekali, Bu. Oh, Mbak Mala ini asli dari mana? Dari Tangerang, Bu. Oh, asli sini? Atau gimana? Sebenarnya orang tua saya dari Jawa sih, Bu. Cuma udah lama juga merantau ke sini, jadi ya saya lahir di sini juga gitu. Oh, iya. Di mana nih tinggalnya, di alamatnya? Masih Tangerang Kota sih, Bu. Namanya di Perumahan Sangiang. Oh, deket ya? Ya, nggak terlalu jauh lah. Kesini naik apa? Naik motor, Bu. Sendiri? Iya. Wah, hebat sekali Mbak Nirmala ini. Ya udah biasa, Bu, saya orang kemana-mana sendiri. Oh, Soalnya kasihan dulu banget. dibiasakan sama mantan saya begitu sih, Bu. Oh, gitu ya. Jadi saya bukan tipe-tipe cewek yang dimanjain, diantar jemput gitu. Saya ya suka sendiri gitu lah, Bu. Mbak Mala sebelumnya udah pernah konseling belum? Udah pernah sih, Bu, beberapa kali. Oh, udah pernah. Berarti Mbak Nirmala ini sudah tahu ya, dalam konseling kita itu dibatasi oleh waktu. Terus untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 30 menit ya. Jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, nanti di lain waktu. Gimana? Iya, baik, Bu. Oh ya, kabar Mbak Nirmala gimana nih? Kan tadi saya belum nanya kabar. Gimana? Sebenarnya kurang sehat sih, Bu. Soalnya akhir-akhir ini lebih sering begadang. Begadang? Kenapa tuh begadangnya? Tahu, Bu, saya kalau tiap malam suka overthinking aja gitu, Bu, mikirin mantan saya. Mantan? Mantan dipikirin? Iya, ya gimana ya, Bu? Emang ada apa sama mantan Mbak Nirmala? Jadi gini, Bu. Jadi gini loh, Bu. Saya sama mantan saya itu kan udah pacaran, ya nggak sebentar ya, Bu, cukup lama, sekitar 5 tahunan. Tapi dan kebetulan sih sebenarnya orang tua kami juga menyetujui saya udah keluar keluarga dia juga udah keluar kenal keluarga saya gitu. Tapi ya gitu deh, Bu, namanya nggak tahu, belum jodoh kali ya, Bu. Jadi ya hubungan kita nggak berlanjut, Bu, berarti sampai sini. Jadi Mbak Nirmala ini begadang tidur malam cuma mikirin mantan? Iya, Bu. Oh, jadi dalam setahun penuh ini Mbak Nirmala ini setiap malam begadang mikirin mantan doang? Iya, Bu, saya masih suka keinget terus, Bu. Oh, iya. Ya, saya mengerti nih gimana perasaan Mbak Nirmala. Lalu gini ya Mbak Nirmala, dia kan udah Iya, Bu, soalnya nggak tahu sih, Bu, ini dengar-dengar aja dari teman-teman saya. Ada beberapa bilang katanya mantan saya ini udah punya cewek baru, bahkan udah tunangan, Bu. Tapi saya belum tahu sih, Bu, saya belum pernah ngecek gitu. Tapi tadinya awalnya saya nggak tahu, Bu, tapi karena lama-lama saya penasaran juga kan benar apa enggak, banyaknya isu-isu kayak gitu, akhirnya saya cek sosial media dia, Bu, dan ternyata benar, Bu, ada foto-foto sama cewek barunya itu, bahkan ada status tunangannya juga. Oh iya, saya ngerti nih perasaan Mbak Nirmala. Lalu gini ya Mbak, dia kan mantannya Mbak ini udah tunangan nih. Kalau bertunangan kan sama wanita berarti dia udah dengan lebih serius nih ya Mbak. Yang lebih serius. Lalu nih sekarang dari Mbak Nirmala sendiri, apa yang Mbak Nirmala inginkan nih setelah melihat keadaan seperti ini? Sebenarnya sih saya mau banget, Bu, ngelupain dia. Saya nggak mau tiap malam overthinking mikirin dia, apalagi udah sama cewek lain sekarang gitu. Tapi nggak tahu, Bu, saya susah banget kayaknya buat ngelupain dia. Tetap aja, Bu, tiap malam keingetan terus. Kira-kira Ibu ada saran apa ya? Sebelumnya Mbak Nirmala tadi kan pengen ngelupain gitu ya bilangnya. Terus lalu apa dengan Mbak Nirmala dengan ingin melupakan mantannya? Lalu apa dengan Mbak Nirmala menangis begadang tiap malam? Mbak Nirmala bisa melupakan mantan Mbak Nirmala? Nggak bisa sih, Bu. Nah kalau begitu Mbak Nirmala, apa Mbak Nirmala udah tahu nih caranya? Belum tahu, Bu. Ibu ada saran nggak ya? Kalau dari saya sih ya Mbak, kan Mbak Nirmala ini kan masih kepo-kepo sosmednya ya. Nah itu mungkin Mbak Nirmala ini bisa menghapus sosial media semuanya, baik WA,
Facebook, Instagram itu bisa mbak dari situ. Atau membatalkan pertemanan. Yang tadinya misalkan Mbak Nirma udah menjauh atau dia mengkonfir tapi Mbak Nirma nggak boleh konfir balik gitu ya mbak. Nah ataupun sebagainya. Hanya untuk melupakan mantan Mbak Nirma itu saran dari saya. Jadi saya benar-benar harus ya nggak boleh kepo tentang dia, terus pertemanan juga nggak boleh ya, harus kontak gitu kan. Ya seperti itu. Menurut tahap pertama ya mbak. Nah mungkin setelah Mbak Nirmala melakukan seperti itu, apa yang ingin Mbak Nirmala lakukan nih setelah menghapus kontak segala macam? Apa? Mungkin setelah itu yang mau saya lakukan ini sih mbak, bu, fokus kuliah ya, biar ya menyibukkan diri lah dengan kegiatan-kegiatan saya yang lain, biar mungkin dengan saya sibuk di luar dengan kuliah saya dan kegiatan lain sebagainya, organisasi itu bisa membantu saya untuk ya tidak memikirkan dia lah gitu. Jadi pikiran saya fokus ke hal lain. Nah oke. Pasti bisa ya Mbak Nirmala. Kan Mbak Nirmala ini cantik, yang putus asa. Aura Mbak Nirmala itu bagus loh untuk mencari laki yang lain. Nah apalagi kalau fokus dengan kuliah dan cepat-cepat wisuda dan mencari uang, maka akan lebih baik lagi tentunya. Ibu bisa aja. Nah tadi kan Mbak Nirmala bilang kalau akan mendiamkan atau menghapus semua sosial medianya ya, dan fokus pada kuliah. Nah sekarang kita melakukan planning ya Mbak, dan Mbak akan melakukannya kapan nih? Sekarang aja deh bu. Oh iya. Ini saya hapus ya bu. Ya. Udah bu, udah saya hapus. Ya, saya percaya nih sama Mbak Nirmala. Tuh kan Mbak Nirmala mempunyai keberanian. Mbak Nirmala tuh sudah mampu nih melakukan apa yang Mbak Nirmala katakan. Nah setelah konseling ini Mbak Nirmala apa mungkin bisa menyimpulkan sesuatu? Kalau dipikir-pikir lagi sih bu ya, kayak iya juga sih ya bu, kayaknya saya terlalu bodoh gitu ya bu ya. Ngapain saya nangis-nangisin orang kayak dia? Ya emang dia pantas sih, karena dia emang baik gitu sebagai mantan saya, tapi ya kenapa saya harus nangis-nangisin dia begadang tiap malam? Dia aja bisa bahagia sama yang lain, kenapa saya enggak ya bu? Ya pastinya Mbak Nirma ini akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik nih dari mantannya. Amin, semoga ya bu, doain saya. Ya, oke. Setelah melakukan konseling ini mungkin perasaan Mbak Nirmala bagaimana nih? Alhamdulillah bu, saya jadi jauh lebih tenang, lebih rileks kayak ya bu. Alhamdulillah saya sekarang udah jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih plong gitu, dan alhamdulillah banget bu, masalah saya jadi bisa terpecahkan dan ya ada solusinya gitu karena saya konseling sama ibu. Ya, saya juga senang nih akhirnya Mbak Nirma ini bisa menyelesaikan masalah Mbak Nirmala. Apakah konseling hari ini bisa kita akhiri Mbak? Kayaknya ya cukup deh bu. Oke, makasih ya Mbak. Ya, aku juga makasih banyak ya bu. Nanti lain waktu misalkan aku ada keluhan atau apa lagi, aku bisa sharing-sharing ke ibu lagi ya. Oke, boleh Mbak. Makasih banyak ibu. Iya. Kalau saya pamit bu. Ya, hati-hati ya Mbak. Iya. Waalaikumsalam.